Jadi seperti pertanyaan Mang Ajung tadi, kita lanjut kan. Apa tadi Mang, lupa aku. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang artinya sesungguhnya daripada Allah maka kembali kepada Allah. Jadi di sini artinya dari Allah kembali kepada Allah, ya kan? Tidak ada kata-kata di sini mati, ya kan? Jadi dari Allah kembali. Nah, kembali beda dengan mati, ya kan? Nah, sekarang tuh kalau kita kaji yang kembali kepada Allah itu yang mana? Nah, inilah perlu kita kaji, perlu kita ketahui, ya kan? Ya kalau kita tidak kita ketahui, tidak kita kaji, ya sama baik dengan wong banyak ini. Nah, kembali di sini pengertiannya, ya kan? Bukan pula diartikan arti seperti bahasa kita sehari-hari di Bali. Bukan. Ngerti tidak? Kembali. Nah, kembali kepada yang hak. Yang hak kembali kepada yang hak. Tidak. Nah, di sini bukan arti balik. Bedanya, pahamnya beda antara balik dengan kembali itu. Maksud kaji nih, maksudnya nih, ya kan? Kalau balik pengertiannya dia terbit dari, bukan daripada. Nah, pahami bahasa ini. Kalau terbit dari artinya tercipta dari. Ya. Kapan tercipta dari berarti barang ini lepas. Tidak. Lepas. Seperti ini tercipta dari tembakau. Jadi ini bukan tembakau lagi artinya. Nah, tapi kalau daripada ini berarti esa barangnya, tidak lepas. Tidak. Ini harus nak pahami. Jadi tidak lepas. Nah, yang mana yang tidak lepas ini? Ya kan? Nah, kita sudah kita kaji, sering kita kaji. Sifat 20 ini terbagi 4. Ya kan? Nafsiyah dan salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah salbiyah ini mengkaji tentang Tuhan, diri Tuhan. Ma'ani dan ma'nawiyah itu mengkaji diri kita, letaknya tuh. Maka kata Rasulullah, awal-awal beragama itu, ya kan, mengenal. Nah, inilah yang nak kita kenal. Tuh. Kalau kita tidak kenal, bagaimana cara jalan balik tadi, kembali tadi, ya. Apa yang disebut kembali di sini?
kembali di sini bukan kita mati. Nah, kembali yang hak kepada yang punya hak. Mana yang hak? Nah, kita ini mengkaji diri, ya kan? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah sudah kita tinggal ke. Sekarang kita mengkaji sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, sifat ma'ani ini, inilah manifestasi atau hal keadaan daripada sifat zat, ya kan? Sifat zat inilah disebut ma'nawiyah. Ada ilmu, maka ada kodrat, maka ada irodat, maka ada syama, basar, kalam. Kalau tanpa hayat ini, ya kan? Tidak ada yang ilmu, tidak ada kodrat, tidak ada irodat, tidak ada syama, tidak ada basar, tidak ada kalam. Nah, kembali yang kita kata-kata kembali tadi, ya, ini perlu diingat. Yang kita sebut kembali tadi, yang mana? Kita ini kan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kodrat, ya kan? Hayat. Hayat ini sifat apa namanya? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini apa? Menunjukkan hal keadaan maknawiyah zat, yang sesungguhnya. Jadi kalau ada hayat, sifat hayat, artinya ada yang punya hidup, hayun. Nah, yang menghidupkan inilah zat. Asap ini dihidupkan, nah, dari api, ya kan? Tuh. Apa bahasaku tadi? Bukan dijadikan, tidak, tapi daripada. Ini beda, dijadikan dengan daripada. Ini halus pengertiannya, pahamnya. Sebab kalau tidak bisa kita berkata demikian kalau kita tidak paham. Nah, karena pahamlah baru bisa mengatakan seperti ini. Arti daripada beda dengan dijadikan. Kalau dijadikan lepas artinya. Nah, kalau daripada, kalau daripada apa namanya? Esa. Tidak lepas. Bukan nama uji cita beliau itu, bang, tidak? Nah, kan model itu. Nah, itu dijadikan namanya. Nah, sinar senter, cahaya senter daripada senter. Tidak? Bukan dijadikan oleh senter, daripada senter. Nah, artinya sinar senter ini tidak lepas dari senter ini. Tidak? Nah, ini pahami. Nah, bagaimana yang kita kaji tadi? Mana yang disebut kita kembali? Kembali yang hak kepada yang hak. Ini ingat pahamnya, ini bukan ini Allah. Kalau ini Allah kafir. Tapi yang ada Allah. Nah, pahami ini. Tidak paham. Tuh. Bisa tergelincir kalau tidak paham. Bisa kafir jadinya. Ya. Nah, bagaimana yang nak katakan ada hanya Allah? Ya. Bagaimana? Mano nyatonya. Nah, model itu. Ya.
Jangan cuma beristilah-istilah baik. Jangan cuma bahasa-bahasa baik. Kita ni ngaji nak nyato. Kamu nak nyato buat apa? Cuap-cuap baik. Itu. Mana nyatonya sekarang? Ya. Katanya Allah nak mencari nyato. Allah itu nama. Ya. Sesungguhnya yang punya nama itu mana? Nah, ini kita tidak tutup-tutupan lagi, buka-bukaan baik. Jangan ditanya wong Nasrani, ditanya wong Hindu, ditanya wong Buddha. Ini Tuhan kami katanya. Ini Tuhan kami jung Hindu, ini Tuhan kami jung anu. Tuhan kamu mana sekarang? Tunjuk ke? Baca tak kita nunjuk ke nya? Nah. Itu kan? Jadi jangan cuma pacak nyebut ado bae. Nah, itu guna kita ngaji menggani kan. Itu guna kita kaji. Kalau kembali ke sifat ma'ani, sifat ma'anawiyah. Sifat ma'ani ini menunjukkan nyatonya. Ya. Menunjukkan nyatonya, baru menunjukkan nyatonya. Ngerti tak? Asap itu menunjukkan api. Baru menunjukkan api. Paham tak? Sifat ma'ani ini yang mulai dari hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam menunjukkan atau menyatakan atau menunjukkan hal keadaan, ya kan? hal keadaan wujud zat, wujud diri siapa? Diri Allah. Itu sekedar di ilmu, bukannya itu sekedar dipaham. Memang nyato di iman kita, ini nyato. Bagaimana cara nak menyatakan Allah? Nah, itu. Bagaimana kiat untuk menyatakan Allah? Ini yang perlu kita pahami. Sebenarnya kalau kita balik ke flashback ke belakang, Allah tidak perlu dinyata-nyatakan. Karena Allah sudah nyato. Allah tidak perlu diado-adokan. Allah itu memang sudah ada. Cuman ini dalam kaji untuk mendudukkan paham. Ya. Nah. Jadi istilah menyatakan Allah. Ya Allah wujud sifatnya. Allah ada. Tidak perlu diada-adok lagi. Memang sudah ada. Ya. Allah zahiru wal batin, awal wal akhir. Dia yang awal. Nah ya, ujungnya.
dari pensaksian terbuka tirai nyata. Jadi kalau kita ditanya oleh wong non muslim lah kira apa ndak, mak mana cara membuktikan ya, bahwa Tuhan itu nyata dari segala yang nyata, terang dari segala yang terang, dekat, lebih dekat dari urat leher kan? Fa iza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Seandainya ada yang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Dekat Allah kepada kita itu seperti apa? Wa nanu aqrabu ilahi min hablil warid. Sesungguhnya aku itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kamu. Di surat Ma'arij ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri kenapa tidak kamu lihat? Banyak ayat menunjukkan ini. Dan wajahku kekal. Segala sesuatu rusak binasa kecuali wajah Allah. Nah, bagaimana? Inilah nak jeli nian. Tidak sekedar bermain dengan kata-kata. Kalau bermain dengan kata-kata ini kan itu tadi pacak galowong. Itu. Kalau masih ada sesuatu, masih ada yang lain daripada selain Allah, ya, maka Allah tidak akan nyata. Kalau sudah di dalam ini, ma fi qalbi ghairullah, di dalam hati ini tidak ada lain kecuali Allah, baru nyata Allah itu. Bagaimana? Nah, ini kita buka malam ini jalannya, ya, jalan. Ini jalannya, kiatnya. Sebenarnya kalau kita jeli, kita ini kan kita kaji terus, ya, tapi kita segar-segari terus jalannya, kiatnya supaya Allah ini nyata apa? Jangan ada diri kita yang tadi kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila segala sesuatu sudah kita kembalikan kepada Allah, maka yang nyata Allah. Yang ada Allah, bukan ini Allah. Nah, ini lagi, ya kan? Bukan ini Allah. Kalau ini Allah, rusak binasa.
Jadi yang mana Allah itu? Allah itu wujud. Allah itu ada. Yang ada itu Allah. Pahami itu. Kita tidak bisa mengatakan kita hidup, karena yang hidup Allah. Jadi apabila kita ini sudah la hayyun la alimun la qadirun la muridun la samiun la basirun la mutakalimun, yang ada mana Allah? Kutanya sekarang. Bukan ini. Nah. Yang ada tuh Allah. Nih buat keluar ke bibir pasang ini, cak yang lain ini. Cak ya. Panas ya. Assalamualaikum Dad, Vicky. Paham enggak itu kira-kira? Jangan manggut-manggut memang kan nih. Hah? Iya enggak? Tuh. Jadi kalau kita sudah ngerti di sini, sudah paham di sini, maka dikatakan yang menyembah, yang disembah, yang menyembah dengan yang disembah, barangnya satu. Al-abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah esa. Ya. Jadi kapan berkata Allahu Akbar, Allah, yang mana Allah? Yang ada Allah. Jadi kalau kita sudah paham, maka disinilah yang dimaksud al-insan siri wa ana siruhu. Insan itu rasioku, kata Allah, dan aku ini rasion. Ngapa dikatakan insan itu rasioku, kata Allah?
Karena diri kita yang sebenar diri ini adalah kenyataan dia. Rahasia Allah inilah sebenarnya diri Allah. Nah, diri Allah inilah dikatakan di sini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Yang punya rahasia. Tidak. Siapa yang punya rahasia? Allah. Ini ayatnya ada Quran. Maka dikatakan oleh Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa Robba. Barang siapa benar-benar mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Karena siapa diri yang sebenar dirinya? Siapa? Rahasia Allah. Rahasia Allah itu siapa? Ayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Bihaqi illallah. Nah, apa maksud la Hayyun la alimun la qadirun la muridun la syamiun la basirun la mutakalimun ini? Nah, maksudnya apa? Ngerti tidak? Paham tidak maksudnya? Nah, jangan kita lah ngaji, tak? Setelah bermalam-malam kita buka, tapi maksud dan makna tujuan yang hakikat apa makna yang tersirat tidak tahu. Inilah maknanya meniadakan kita. Tidak? Meniadakan kita. Jadi di dalam kaji ini, jangan Allah yang diada-adakan, jangan Allah yang dinyata-nyatakan. Allah sudah nyata. Allah ada. Wal awalu wal zahiru wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang nyata, dia yang batin. Dan juga Allah ini tidak dihijab, tidak ada yang dapat menghijabnya Allah ini. Yang terhijab itu kita. Maka kita ini jangan sampai ada. Jadi disinilah kalau kita sudah paham siapa yang berilmu, siapa yang tahu, siapa yang bisa ngerti, siapa yang bisa paham. Nah, kalau berilmu, ngerti, paham masih kita rasakan kita, nah ini yang kecil. Ini yang tanda tidak paham. Yang berilmu siapa? Allah. Artinya apa? Yang tahu Allah. Yang ngerti Allah. Yang paham Allah. Kita bodoh, kumprung, nggak ngerti apa-apa. Nah. Maka kunci untuk tajalli Allah di dalam kita zikir, maka dikatakan zikirlah, zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, diam. Kalau kita masih berpikir, masih di bawah ilmu, tandanya masih kita.
Tuh, tandonya ada kita. Nah ini nak dilatih, meniadakan ini nak dilatih. Berat latihnya. Tapi seperti dikatakan sering dibawa oleh Ustaz Sapu itu dalam TV itu manjada wajada katanya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Ya kan? Tuh. Ya kita ini diciptakan Allah, ya kan? Tidak lain tidak bukan hanya untuk mengetahui dia, mengenal dia. Jadi kalau kita kembali ke bab sholat, kalau sudah tahu al-insan siri wa anasiruhu, disinilah yang dikatakan yang menyembah Allah, yang disembah Allah. Ya diri rahasia Allah menyembah Tuhannya. Tidak. Nah bagaimana nyatanya diri rahasia Allah menyembah Tuhannya? Itu yang tidak dicari, itu yang tidak digali. Apabila di dalam kita mendirikan sholat ini sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi sesuatu, sudah tidak ada lagi akhyar selain daripada Allah. Hanya Allah. Itulah yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya itu, wala yusrik fi ibadi robbi ahada. Kita tidak galak kan masuk neraka wil. Neraka wil ini neraka yang mana? Neraka wil ini neraka yang paling bawah. Kalau salah mang. Yang tidak salah dia. Neraka wil itu. Neraka wil itu neraka yang paling bawah, kerak neraka. Nah siapa yang kena neraka wil ini? Bukan yang tidak sholat. Tidak. Bukan yang tidak sholat, bang. Bukan. Yang sholat tapi lalai hatinya mengingat Allah. Yang sholat tapi di dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah.